Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengajar kelas 7 SMP Jadid Ar-Rahman dengan pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Sholat Fardu semester ganjil 2025-2026 dengan alokasi waktu 40 menit kali 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Murid dapat mendeskripsikan pengertian sholat fardu, syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat fardu. Yang kedua, murid mampu menunjukkan dasar hukum sholat fardu. Dan yang terakhir, murid mampu menjelaskan sunnah sholat dan perkara yang membatalkan sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum perintah sholat fardu yang pertama dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan yang ketiga dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sholat itu sesungguhnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, kedua baligh, ketiga tidak hilang akal, dan yang keempat bersih dari darah nifas dan haid. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar, suci pakaian dan tempat sholat, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Yang pertama niat, kedua berdiri jika mampu, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud awal, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, mengucap salam, dan yang terakhir tertib. Selanjutnya adalah sunnah sholat. Sunnah sholat ini terdiri dari sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah ketika lupa membaca dan duduk tasyahud awal, lupa membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, lupa membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, dan lupa berdiri dalam kunut dan membaca doanya pada rakaat kedua pada posisi i'tidal dalam sholat subuh. Yang kedua, sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Di antaranya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekap. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, tumakninah. Yang keenam, membaca lafaz amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam bagi makmum. Yang kedelapan, mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Dan yang kesembilan, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan kecuali ketika berdiri dan ruku. Dan yang terakhir, lupa membaca ketika i'tidal. Yang terakhir adalah perkara yang membatalkan sholat. Pertama,
datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Kedua, tertawa lebar ketika sholat. Ketiga, makan dan minum dengan sengaja meskipun hanya sedikit. Keempat, bergerak terlalu banyak. 5. Membelakangi kiblat. 6. Menambah atau mengurangi rukun sholat dengan sengaja. Yang ketujuh, terbukanya aurat. Dan yang terakhir, murtad. Ingat, sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.